Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang analisa UDGL di kawasan Blok M Jakarta. Yuk, kita langsung aja. Blok M adalah kawasan bisnis dan perbelanjaan yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tempat ini berbatasan dengan Jalan Iskandar Shah di sebelah timur, Jalan Bulungan di sebelah barat, dan Jalan Palatehan di sebelah utara, serta Jalan Melawai di sebelah selatan. Blok M terletak sangat strategis, berada tepat di samping pusat transit terminal bus Blok M dengan 52 jurusan ke seluruh Jabodetabek. Blok M sebagai salah satu proyek DKI untuk TOD (Transit Oriented Development) yang mudah dicapai. Kawasan Blok M dikenal sebagai pusat perdagangan di Jakarta Selatan, baik oleh penduduk Jakarta sendiri maupun untuk penduduk luar Jakarta. Kawasan Blok M sudah menerapkan parkir terpadu berbasis teknologi sehingga pengunjung akan menikmati layanan parkir satu pintu yang ramah, yang disertai dengan luasnya gedung parkir yang ada di Blok M tidak kurang dari 1.600 untuk kendaraan roda 4 yang dapat parkir di dalam gedung tersebut dengan akses ke dalam bangunan setiap lantainya. Struktur peruntukan lahan (Land As), proporsi tata guna lahan berdasarkan dokumen RDTR terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu untuk komersil, yang kita lihat di diagram ini warna ungu itu 53%, dan untuk residensial itu 23%, dan untuk fasum 8%, untuk gedung-gedung pemerintahan itu sekitar 16%. Berdasarkan master plan pengembangan kawasan, dapat kita lihat prioritas pengembangan pada lahan-lahan yang tersedia untuk untuk jangka pendek dan menengah. Prioritas kepada penyediaan jalur pejalan kaki kepada dari atau menuju ke seluruh moda transportasi publik. Penyediaan atau revitalisasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik sebagai ruang ketiga atau ruang interaksi baru dalam kawasan. Intensitas pemanfaatan lahan. Intensitas penggunaan lahan pada lokasi Blok M setengahnya merupakan memang komersial dan bermacam-macam sisanya. Hal ini dikarenakan Blok M merupakan zonasi campuran karena lokasi serta kepadatannya. Semakin kesini Blok M sendiri pun menambah lebih banyak jalur hijaunya sampai 30%. Berikut adalah diagram yang sama berdasarkan analisa kita, yaitu adalah komersil 53%, pemerintahan 16%, untuk fasum 8%, dan untuk residensial itu sebesar 23%. Tata guna bangunan. Usulan garis muka bangunan untuk mendukung terciptanya street wall yang aktif bagi pejalan kaki. Lantai dasar bangunan yang bersinggungan dengan sepadan dan jalur pejalan kaki diharuskan memiliki fungsi-fungsi pemicu atau activity generating use. Berikut adalah elemen-elemen muka bangunan. Untuk tipe 1 jalanan utama, ketinggian itu minimal 3 lantai, persentase sepadan nolnya itu 80 sampai 100%. Untuk fungsi aktif itu 60%. Untuk drop off-nya tidak diperbolehkan. Bukaan ke lainnya harus melalui persetujuan. Arkadnya dianjurkan. Untuk tipe 2 jalan sekunder, untuk ketinggian minimalnya 3 lantai, persentase sepadan 0, 40 sampai 60%. Fungsi aktifnya itu 30%. Drop off-nya diperbolehkan, bukaan ke lainnya itu diperbolehkan, dan arkadnya itu tidak perlu. Untuk tipe 3 atau taman, ketinggian minimal adalah 3 lantai, persentase sepadan nolnya itu 60 sampai 80%. Fungsi aktifnya itu 40%. Drop off harus melalui persetujuan dulu. Untuk bukan klub lainnya itu harus melalui persetujuan juga. Arkadnya itu dianjurkan.
Sistem sirkulasi dan jalur penghubung. Prinsip penataannya itu ada 4, yaitu fungsional, fisik, lingkungan, dan komponen. Jadi untuk fungsional itu satu adalah kejelasan sistem sirkulasinya, kedua mobilitas publik, dan ketiga aksesibilitas kawasannya. Untuk fisik ada 4, yaitu satu dimensi sirkulasi dan standar aksesibilitasnya, yang kedua estetika, citra dan karakter kawasan itu, yang ketiga itu kualitas fisik, yang keempat kelengkapan fasilitas atau penunjang lingkungannya. Untuk yang ketiga lingkungan itu terbagi juga 4. Satu adalah peningkatan nilai kawasan, yang kedua integrasi blok kawasan dan sarana pendukung, yang ketiga itu kelestarian ekologis kawasan, yang keempat integrasi desain kawasan yang berorientasi pada aktivitas transit TOD, Transit Oriented Development. Untuk komponen-komponen terbagi dari berbagai macam, yaitu sistem jaringan jalan dan pergerakan, sistem sirkulasi kendaraan umum dan pribadi, sistem sirkulasi kendaraan umum dan informal setempat, sistem pergerakan transit, sistem parkir, sistem perancangan jalur servis atau pelayanan, sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda, sistem jaringan jalur penghubung dan terpadu atau pedestrian lane. Berikut adalah gambaran berdasarkan dari transportasijakarta.com yang kita lihat adalah sirkulasi dari perjalanan itu berdasarkan peta jaringan transportasi umum massal di Jabodetabek. Ini adalah sistem sirkulasi atau jalur penghubung. Bisa kita lihat dari gambar ini, yaitu sudah adanya jalur MRT dan halte atau terminal MRT di Blok M itu sendiri, yang berada di Jalan Kiai Majak dan Jalan Trungjoyo. Ini adalah gambaran peta jaringan bus Transjakarta atau Trans Jabodetabek. Untuk daerah Jakarta sendiri kita lihat dengan gambar yang sebelah kanan itu udah jalur-jalurnya, dan ini adalah gambaran atau foto di mana Transjakarta itu sudah beroperasi di daerah MRT dan jalannya bersebelahan dengan MRT itu sendiri. Untuk sistem ruang terbuka dan tata hijau ada beberapa bagian. Yang pertama itu ruang terbuka yang memang khusus untuk umum, dimana saya mengambil contoh hanya ada 5 atau memakai contoh 5 daerah ruang terbuka umum. Yang pertama itu Taman Barito, yang kedua Taman Marta Taihahu, yang ketiga Taman Pedestrian, yang keempat itu Taman Mataram, dan kelima itu Taman Langsat. Untuk ruang terbuka privat, saya mengambil contoh hanya 2, yaitu Taman The ASEAN Secretariat yang ini berada di dalam gedung The ASEAN Secretariat itu sendiri, dan yang kedua itu Taman Museum Polri. Ini juga berada di dalam Taman Museum Polri. Ya, ini untuk privat, tidak untuk umum. Yang selanjutnya yaitu ruang terbuka privat yang dapat diakses umum. Nah, menurut saya di sana ada beberapa wilayah atau beberapa tempat ruang terbuka yang privat tapi bisa diakses umum. Contohnya yaitu Taman Masjid Al-Azhar, di mana sebenarnya peruntukan Taman Masjid Al-Azhar itu hanya untuk pengunjung dari Masjid Al-Azhar itu sendiri. Namun ini bisa buat akses umum, jadi bisa buat siapa saja. Yang kedua itu Taman Kantor Kementerian PU, di mana kita tahu adalah ini sebenarnya adalah kawasan di dalam kantor Kementerian PU itu sendiri, namun memang sudah bisa diperuntukkan untuk umum buat duduk-duduk atau bermain. Tata kualitas lingkungan.
Terus penerapan konsep identitas atau EDG. EDG merupakan batas atau dapat berupa suatu desain, jalan, sungai, gunung. EDG memiliki identitas yang kuat karena tampak visualnya yang jelas. EDG merupakan elemen berbentuk atau garis linear. EDG merupakan batas antara dua bagian linear yang mematahkan sebuah jalur. Dalam studi kasus kawasan Blok M, batas dalam kawasan ini adalah Kelurahan Selong di sebelah utara, Kelurahan Keramat Pela di sebelah barat, Kelurahan Petagogan di sebelah timur, dan Kelurahan Pulau di sebelah selatan. PET merupakan suatu jalur yang digunakan oleh pengamat untuk bergerak atau berpindah tempat. PET bisa berupa saluran, terusan yang dapat dilalui. Dalam studi kasus kawasan Blok M sendiri ada beberapa PET atau jalur, antara lain ada Jalan Melawai yang mempunyai lokasi dekat dengan stasiun MRT Blok M. Distrik merupakan suatu bagian kota mempunyai karakter atau aktivitas khusus yang dapat dikenali oleh pengamatnya. Distrik merupakan satu bagian sedang atau besar dari sebuah kota yang memiliki karakter sama seperti tipe bangunan, fungsi bangunan, gaya bangunan, kegiatan, warna, skyline. Contoh dalam kawasan ini adalah kawasan Blok M Square. Bisa dilihat dari gambar-gambar ini. Untuk node, merupakan titik strategis kota di mana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas lain, misal persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan. Prinsipnya memiliki bentuk jelas agar mudah diingat dan tampilan berbeda dari lingkungannya. Contoh node dalam kawasan ini adalah stasiun MRT Blok M. Landmark merupakan simbol yang menarik secara visual dengan sifat penempatan yang menarik perhatian. Biasanya landmark mempunyai bentuk yang unik serta terdapat perbedaan skala dalam lingkungannya. Landmark merupakan titik orientasi berupa benda yang memiliki sesuatu yang unik dari yang lain dalam kawasan Blok M sendiri. Salah satu landmark buildingnya adalah Blok M Square dan stasiun MRT. Analisa kualitas lingkungan, permasalahannya. 1. Yaitu area perumahan, kawasan padat secara horizontal, bangunan dengan KDB tinggi dan KLB rendah sehingga penggunaan lahan menjadi titik optimal. Kurangnya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang sebenarnya berpotensi sebagai ruang publik pada kenyataannya hanya dimiliki oleh kalangan terbatas dengan akses minimal. Potensi penataan kembali dengan melakukan peningkatan intensitas bangunan dan pendorong pembangunan ke arah vertikal untuk mendapatkan ruang terbuka yang lebih banyak. Prospek peningkatan kualitas lingkungan dan kenyamanan ruang-ruang kota dengan optimalisasi penggunaan lahan sehingga menghasilkan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau yang lebih banyak. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan, rencana sistem jaringan listrik dan telekomunikasi. Berdasarkan rencana jaringan listrik di koridor Jalan Melawai diletakkan di bawah tanah, tepatnya menggunakan saluran khusus di bawah trotoar dengan kedalaman kurang dari 1 meter, yaitu sekitar 0,5 meter. Rencana sistem jaringan drainase. Rencana sistem jaringan di sepanjang Jalan Melawai meliputi penambahan bangunan berupa inlet di permukaan jalan, penambahan resapan air berupa jalur hijau dan taman air untuk dapat menambah persediaan air tanah serta mencegah terjadinya genangan. Rencana sistem jaringan air limbah, penambahan titik hidran yang terhubung dengan tendor air supaya tekanan air yang dihasilkan untuk penanggulangi bencana kebakaran. Perawatan pipa distribusi air bersih juga perlu dilakukan supaya pipa tersebut awet dan mencegah terjadi kebocoran pipa. Rencana sistem jaringan persampahan. Rencana sistem persampahan adalah dengan menyediakan tempat sampah komunal yang terdiri dari pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Perwadahan diletakkan setiap 20 meter. Selain itu, setiap bangunan wajib memiliki perwadahan individu.